Halo semua, balik lagi di channel Pewaris Kopi. Tanggal 9 Februari, tagar hashtag Wadas mendadak trending di Twitter. Hal ini ditengarai oleh adanya pengukuran lahan tambang batu andesit di Desa Wadas, Purworejo untuk pembangunan bendungan bener. Pengukuran tersebut ternyata melibatkan 250 aparat dan diwarnai dengan penangkapan serta pemutusan jaringan seluler. YLBHI menyatakan bahwa terdapat 40 warga desa Wadas ditangkap oleh pihak berwajib. Dari hal tersebut, tercetus sebuah pertanyaan di kepala kita. Bagaimana awal kisruh di desa Wadas bermula? Dan kenapa pembangunan bendungan bener ditolak oleh warga? Ataukah ada elit global di balik semua ini? Mari kita bedah satu persatu rangkuman versi Pewaris Kopi. Sebelum lanjut, kita seruput kopi dulu, bos. Bendungan Bener terletak di wilayah Kecamatan Bener. Tidak salah ya pemirsa, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Bendungan ini memiliki angka investasi total sebesar 2,06 triliun yang didanai dari APBN dan termasuk dalam proyek strategis nasional di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo. Bendungan ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 100.094 meter kubik. Diharapkan dapat mengairi lahan seluas 15.069 hektar, mengurangi debit banjir sebesar 210 meter kubik per detik, menyediakan pasokan air bagus sebesar 1,60 meter kubik per detik, dan menghasilkan listrik sebesar 6 megawatt. Rencana konstruksi bendungan ini dimulai pada tahun 2018 dan direncanakan akan mulai beroperasi mulai tahun 2023. Desa Wadas sendiri berjarak 10 km dari lokasi proyek Bendungan Bener. Lokasinya berada di wilayah perbukitan dengan kontur naik turun dikelilingi oleh sawah, galan, dan sejumlah anak sungai. Rencananya, Desa Wadas akan menjadi lokasi tambang batu andesit untuk bahan pembangunan Bendungan Bener. Warga Desa Wadas yang mengetahui rencana pembuatan tambang andesit sontak menolak pembangunan tambang tersebut. Mayoritas warga menolak kehadiran tambang. 8 dari 11 dusun di Desa Wadas bersikeras dengan kehadiran tambang karena tambang akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Mereka menyuarakannya dengan berbagai cara. Penolakan warga sudah dilakukan sejak tahap sosialisasi pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bener pada 27 Maret 2018 oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak atau BBWSSO. Penolakan bahkan terus dilakukan Gempa Dewa atau Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas. Ya pokoknya tuh harapan kami semua lah, pokoknya seluruh masyarakat Wadas itu mintanya Wadas itu bebas dari penambangan. Jadi masih tetap Wadas itu tetap ibadahnya tenang, kita bertaninya tetap tenang walaupun mungkin hidupnya nggak bermewah-mewah, orangnya nggak kaya-kaya raya dengan harta banyak, tapi walaupun sedikit tapi berkelanjutan. Jadi di sini tuh pengennya nggak ada penambangan lah, kita pokoknya bebas dari penambangan gitu. Hingga saat ini, berbagai aksi damai hingga mujahadah rutin juga terus dilakukan. Warga menuntut Desa Wadas dihapus sebagai objek lokasi pertambangan kuari. Selain itu, menuntut untuk dibatalkannya rencana pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek pengadaan tanah. Alasannya yakni untuk pelestarian alam desa. Luas lahan di Desa Wadas yang akan dikeruk untuk pertambangan andesit mencapai 145 hektar. Hal itu dikhawatirkan akan merusak 28 titik sumber mata air warga desa. Rusaknya sumber mata air akan berakibat pada kerusakan lahan pertanian, dan lebih lanjut warga kehilangan mata pencaharian. Penambangan tersebut juga dikhawatirkan menyebabkan Desa Wadas semakin rawan longsor. Berdasarkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo 2011 sampai 2031, Kecamatan Bener termasuk di dalamnya Desa Wadas merupakan bagian dari kawasan rawan bencana tanah longsor. Proyek tambang di Desa Wadas ini merupakan tambang kuari atau penambangan terbuka, yakni dikeruk tanpa sisa yang rencananya berjalan selama 30 bulan.
Penambangan batu itu dilakukan dengan cara dibor, dikeruk, dan diledakkan menggunakan 5.300 ton dinamit atau 5.280.210 kg hingga kedalaman 40 meter. Tambang kuari batuan andesit di Desa Wadas menargetkan 15,53 juta meter kubik material batu andesit untuk pembangunan bendungan bener. Warga Wadas juga sempat menggugat Gubernur Jawa Tengah yakni Pak Ganjar Pranowo tentang proyek bendungan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Semarang. Namun, belakangan PT UN menolak gugatan warga Wadas sebagaimana termaktub dalam putusan Hakim PT UN Semarang nomor 68/G/PU/2021/PT UN-SMG 2021. Atas putusan itu, warga melalui komunitas Gempa Dewa mengajukan kasasi pada tanggal 14 September lalu. Manajer kampanye Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, Melki Nahar, melihat kasus proyek bendungan bener dan penolakan warga menggambarkan sikap pemerintah yang lebih mementingkan proyek strategis nasional yang bukan proyek strategis bagi warga, serta mengorbankan keselamatan rakyat dan ruang hidupnya. Beliau juga menambahkan banyak kejanggalan dalam proyek tersebut, mulai proses yang serba tertutup dan warga yang tidak tahu jika lahannya akan dialihfungsikan menjadi tambang. Peristiwa penangkapan warga dalam pengukuran lahan di Desa Wadas pada 7 Februari kemarin menyebabkan beberapa pihak melakukan klarifikasi. Salah satunya adalah Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Beliau menyampaikan permohonan maaf kepada warga atas situasi yang terjadi di Desa Wadas. Yang pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat yang ada di Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Saya minta maaf dan saya bertanggung jawab. Yang kedua, kemarin malam saya cukup intens komunikasi dengan Pak Kapolda, Pak Wakapolda, intens sekali untuk memantau perkembangan yang ada di Purworejo, wabil khusus di Wadas. Dan kami sudah berkomunikasi dan sudah bersepakat masyarakat yang kemarin diamankan insya Allah hari ini akan dilepas untuk dipulangkan. Dan kami juga komunikasi dengan Komnas HAM dan Komnas HAM pun sepakat dengan itu. Karena selama ini di antara kami berkomunikasi sangat-sangat intens terkait dengan itu. Pak Ganjar juga mengunjungi Desa Wadas untuk melakukan dialog dengan warga. Beliau menemui warga di Masjid Nurul Huda, Dusun Kerajaan, Wadas pada Minggu 13 Februari tahun 2022. Beliau disambut warga dengan diberikan hasil bumi Wadas dengan bermaksud bahwa Wadas masih bisa sejahtera tanpa tambang. Pak Ganjar mengucapkan maaf dan berbelasungkawa karena terdapat sesepuh Desa Wadas yang meninggal. Pengacara publik dari LBH Yogyakarta, Julian Dwi Prasetya, mengatakan bahwa meminta solusi kasus ini dari Ganjar yaitu menghentikan tambang dan mencabut izin penetapan lokasi atau IPL di Desa Wadas. Warga Wadas juga menyampaikan bahwa ibu-ibu dan anak-anak masih mengalami trauma atas rentetan kekerasan yang terjadi. Warga juga meminta Ganjar untuk mengusut tuntas pengerahan aparat yang berlebihan, intimidasi, dan pemukulan terhadap warga Wadas. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Pak Mahfud MD, juga membuat konferensi pers tentang situasi yang terjadi di Desa Wadas. Oleh sebab itu, pemerintah menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan turut mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah dengan tetap silahkan yang mau melakukan pengecekan. Terakhir sebelum saya ke sini, saya baca Ombudsman katanya akan melakukan pengecekan atau mendapat laporan tentang terjadinya tidak patut. Silahkan lakukan, silahkan dicek. Karena sekarang ini banyak sekali medsos yang seakan-akan ada orang diangkut dari rumahnya. Itu sudah kita cek semua, tidak ada. Kenapa ada seperti itu? Ada orang ribut di lapangan
ketika mau diamankan agar tidak ribut, lari ke rumah penduduk. Ya diangkut dari rumah penduduk itu, bukan dipaksa pergi dari rumahnya, tapi diangkut karena dia lari ke rumah penduduk. Bahwa di dalam kerumunan seperti itu mungkin saja terpaksa ada tindakan-tindakan yang agak tegas. Itu mungkin tidak bisa dihindarkan, tapi tidak ada satupun letusan senjata, tidak ada satupun orang menjadi korban. Silakan cek ke kantor polisi, cek ke desa Wadas, cek ke rumah sakit, silakan. Nah, kepada yang suka memframing, membuat video-video seperti drama itu, saya kira supaya menyadari bahwa Polri, BIN, dan Bais punya alat untuk tahu bahwa itu semua adalah framing buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendungan bener yang tidak pernah salah yang bakal dibangun di Desa Wadas, kata Pak Mahfud, sudah ditentukan masuk ke dalam proyek strategis nasional atau PSN pemerintah. Pembangunan bendungan itu, kata dia, sudah dimulai sejak tahun 2013. Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur, mengecam pernyataan yang disampaikan Pak Mahfud MD, sebab pernyataan tersebut tak sesuai fakta di lapangan. Mahfud hanya mendengar keterangan dari kepolisian, kata dia. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Masyarakat Indonesia saat ini bisa dengan mudah mengetahui apa yang terjadi di Desa Wadas, karena video yang sudah beredar di media sosial, fakta yang ada di lapangan justru bertentangan dengan keterangan Pak Mahfud, ungkap Isnur kepada IDN Times melalui pesan suara Rabu 9/2/22. Pak Isnur mengatakan kepolisian terbukti di lapangan melakukan intimidasi dan kekerasan psikis kepada warga Desa Wadas. Dampaknya jauh lebih panjang dibandingkan kekerasan secara fisik. Terakhir, akun Twitter @wadas_melawan ditangguhkan pada Rabu 16 Februari 2022. Akun ini rutin memberitahukan perkembangan terkini dari Desa Wadas. Julian, sebagai advokasi dari LBH Jogja, mengatakan bahwa hal tersebut merupakan pembungkaman terhadap suara-suara kritis dari rakyat. Penangguhan akun dan juga peretasan bukan pertama kali terjadi. Akun Instagram LBH Jogja juga diretas pada Selasa 8 Februari setelah menggugah konten penangkapan warga Wadas oleh polisi. Kabar terakhir menyebutkan bahwa akun Wadas Melawan sudah dapat diakses dan mendapatkan centang biru di Twitter. Oke guys, jadi kesimpulan dari video ini adalah bahwa warga Wadas sebenarnya tidak menolak tentang pembangunan bendungan bener, tetapi warga Wadas menolak adanya pertambangan batu andesit karena akan berdampak pada lingkungan hidup mereka. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang konflik di Desa Wadas tersebut? Silahkan komen di bawah ya guys. Sebelum menutup videonya, jangan lupa klik like dan subscribe agar kami terus dan terakhir, yang terpenting adalah jangan lupa ngopi bro.